Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dengan situasi yang sedang berkembang, tentunya membuat kita untuk beribadah, dan pemerintah untuk kita beribadah di rumah masing-masing. Namun dari gereja memberikan satu panduan untuk Bapak Ibu jemaat GPI Bait Kudus bisa mengikuti ibadah walaupun di rumah masing-masing. Saat ini kita akan dalam ibadah Jumat Agung. Kiranya ibadah ini boleh menjadi sesuatu yang indah, tetap kita mengingat pengorbanan Kristus. Kami sampaikan bahwa Bapak Ibu jemaat GPI Bait Kudus, untuk setiap persembahan silahkan bisa dikirim melalui rekening GPI Bait Kudus, baik itu persembahan persepuluhan ataupun persembahan yang lain yang jemaat rindu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan kita tunduk kepala. Kita awali di dalam doa. Kami bersyukur di hadapan Engkau ya Bapa, sebab karena putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus setiap kami, yang saat ini boleh kami peringati, kami boleh beribadah di hari Jumat Agung, di mana kami boleh mengingat kembali kasih-Mu kepada manusia. Dan sungguh Tuhan, tidak ada kasih yang lain yang begitu besar selain daripada kasih-Mu. Engkau Tuhan yang mengasihi seluruh alam semesta. Engkau Tuhan yang menciptakan seluruh manusia, dan Engkau yang mengasihi kami. Biarkan ibadah kami saat ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau, dari awal sampai kepada akhirnya. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, bahwa Dia Allah yang kudus.
kudus. Inilah penyembahan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengakui hanya Engkau Allah yang kudus, dan sungguh tidak ada yang lainnya Tuhan. Kau yang kudus, mari angkat penyembahan kita di hadapan Dia, Tuhan semesta alam, Tuhan yang berkuasa atas seluruh manusia, Tuhan yang berkuasa atas seluruh semesta. Dia yang kudus, Dia yang kudus, Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur. Sebab kasih-Nya atas dunia, sebab begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu bagi setiap mereka yang menerima Dia, beroleh keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Itulah apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupku. Dari semua kami sujud di hadapan Engkau. Kami rindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Sujud di hadapan tamu, rendahkan diri untuk menyembah-Mu. Ingat segala pengorbanan-Mu.
layak menerima kasih-Mu, tetapi Engkau sudah melayakkan kami. Engkau anugerahi kami sesuatu yang luar biasa. Hidup-Mu sendiri Engkau berikan, Engkau relakan buat kami. Sungguh kami Tuhan mengucap syukur. Dan biarlah lewat Jumat Agung peristiwa ini mengingatkan kembali kepada kami semua. Kami tidak boleh takut menghadapi hari-hari di hadapan kami Tuhan, karena ada tangan-Mu yang kuat yang terus ada buat setiap kami. Ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan yang terus Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Mungkin Tuhan di antara kami ada yang hari-hari ini sedang ada terbaring di rumah-rumah sakit, tetapi kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu, darah-Mu Yesus, bilur-Mu menyembuhkan kami dimanapun kami terbaring lemah hari ini. Bahkan ketika kami hari ini juga mungkin mengalami kebingungan, kami mengalami keputusasaan, karena Tuhan kami tidak bisa bekerja sebagaimana layaknya kami harus bekerja. Kami harus berdiam diri di rumah, atau karena keadaan-keadaan kami di luar Tuhan, pekerjaan yang karena peristiwa virus corona ini membuat sebagian kami tidak memiliki lagi pekerjaan, atau kami masih memiliki pekerjaan tetapi pekerjaan sepi Tuhan. Tapi hari ini peristiwa Jumat Agung mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus memiliki kehidupan yang melekat dan mendekat dengan Engkau. Justru hari-hari ini kami akan melihat kuasa-Mu Tuhan nyatakan atas pekerjaan kami. Kuasa-Mu atas kami Tuhan, Kau akan nyatakan juga atas kehidupan keluarga-keluarga kami. Virus corona ini Tuhan membuat kami semakin dewasa roh kami. Keadaan ini membuat kami semakin mengerti bahwa kami adalah manusia yang rapuh tanpa Tuhan. Kami manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Karena itu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu kembali Engkau akan kuatkan kami. Kembali Engkau akan beban hati kami. Kembali Engkau akan Tuhan membuat kehidupan kami Tuhan terus Tuhan memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau bukan saja Tuhan yang sudah mau mati menebus dosa kami, tapi juga Engkau pada hari yang ketiga, 3 hari lagi kami akan peringati peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kami percaya masih ada pengharapan akan hari esok, karena Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Hamba bukan siapa-siapa dan hamba bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap patah kata yang keluar dari mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu, biarkan itu hanya perkataan dan pikiran dan hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Yang percaya semua katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya saudara? Anda yang ada di rumah, saya percaya saudara juga dalam posisi ibadah ya. Nah, saudara sudah mesti harus persiapkan diri saudara ya, mandi ya, seperti Anda layaknya beribadah menghadap kepada Tuhan ya. Nah saudaraku, kita hari-hari ini masih ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi saudaraku itu jangan mengurangi kekusukan kita ya. Jangan mengurangi saudaraku sekalian kebiasaan kita yang mungkin di rumah saja ya. Tapi saudaraku, hargai hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Kita akan menghargai hadirat Tuhan, karena saya percaya Allah kita itu adalah omnipresent. Dia ada di segala tempat. Dia ada di tempat ini, Dia juga ada di rumah-rumah saudara saat ini bersama dengan saudara. Dan terlebih lagi, Dia ada di dalam hidup setiap kita. Amin. Nah saudaraku, hari ini di Jumat Agung tanggal 10 April ya, tahun 2020, kita akan berbicara tentang satu tema ya, yang Tuhan sudah taruh ya, yaitu tentang kasih yang mengubahkan ya.
Temanya apa saudaraku? Di Jumat Agung ini katakan sama-sama 2, 3. Kasih yang mengubahkan. Nah saudaraku, kita lebih dulu membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 ya. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Allah adalah kasih ya. Kita baca sama-sama surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 ya. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Katakan apa saudaraku? Amin. Nah saudaraku, ayat ini mengatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bicara tentang kasih, bicara tentang love, bicara tentang cinta, saudaraku, itu adalah sesuatu bahasa abstrak. Bahasa yang tidak bisa, saudaraku, kita terima begitu saja tanpa ada bukti, tanpa ada wujudnya, tanpa ada kenyataannya ya. Anda nggak bisa ngomong I love you, bo ini ya, aku tresno jenengan ya, tanpa kita itu menyatakan satu perbuatan yang nyata, satu tindakan yang nyata, satu wujud yang nyata akan kasih itu. Nah Allah sangat mengasihi saya dan saudara, setiap umat manusia, amin saudaraku. Karena itu ada buktinya. Apa buktinya? Apa wujudnya? Wujudnya adalah ini saudaraku. Tadi ayat ini mengatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, kasih Allah diwujudkan. Ada perbuatan nyata. Apa itu perbuatan nyata dari kasih Allah ya? Sebagai bukti Allah mengasihi kita, yaitu bahwa apa saudaraku? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Wow, luar biasa. Hari ini kita akan melihat dua perkara tentang kasih yang mengubahkan. Yang pertama, saudaraku, bicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan jiwa kita di dalam kekekalan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, satu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia adalah manusia tidak bisa tidak. Dia ada di dalam keadaan dosa. Bahkan ketika manusia dia masih ada di dalam kandungan ibu, dia masih ada di dalam rahim ibunya, Alkitab menyatakan dia sudah di dalam dosa. Mazmur 51 saudaraku ayat yang ke-7 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kenapa saudaraku? Sebab semua orang, Alkitab berkata demikian, telah berbuat dosa. Siapapun manusia, apapun kedudukan manusia, selama dia masih namanya manusia, manusia semuanya termasuk saya, termasuk saudara, ada di dalam dosa, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin Anda berkata begini, tapi saya ini dari keluarga baik-baik. Saya nggak pernah bunuh orang, saya nggak pernah berzina. Tapi Alkitab berkata, saudaraku, kalau seseorang mengingini, ya, memandang wanita, ya, terus kemudian saudaraku sekalian, dia mengingininya, baru ingin loh ini dalam hatinya. Alkitab bilang apa saudaraku? Dia sudah berzina di dalam mana saudaraku? Hatinya. Mungkin ada yang lain berkata, Bu Evi, aku ini gak pernah melakukan dosa, aku gak buat apa-apa Bu, aku baik-baik, gak pernah lakukan apa-apa. Tapi dengar baik-baik, Alkitab berkata mungkin kita gak pernah berbuat jahat, kita gak pernah berbuat dosa. Tapi Alkitab berkata, jikalau seseorang dia tahu berbuat baik, harusnya nih orang buat baik, tapi dia tidak melakukannya, maka kita bilang apa? Yakobus 4 ayat 17,
dia sudah apa? Berdosa. Jadi ternyata saudaraku, dosa itu bukan hanya saja perbuatan jahat yang kita lakukan, tetapi dosa itu juga ketika saya dan saudara ngerti nih, aku harus buat baik, ya, aku harus lakukan yang benar nih, tapi engkau nggak lakukan. Alkitab bilang kita sudah berdosa, dan dosa itu ada konsekuensinya, saudaraku. Dosa itu ada resikonya, dosa itu ada akibatnya. Roma 6:23 berkata, upah dosa apa, saudaraku? Maut, kematian, kebinasaan kekal. Nah, ada 3 hal yang dikerjakan oleh dosa. Yang pertama, saudaraku, dosa itu membuat hidup manusia menjadi hancur. Berapa banyak kita lihat keluarga-keluarga jadi hancur karena dosa masuk, dosa perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang jadi hancur hidupnya, masa depannya karena judi, karena mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Berapa banyak saudaraku orang yang melakukan dosa, penyelewengan, penyimpangan seksual dan sebagainya, dan kemudian mengakibatkan hidupnya hancur karena penyakit menggerogoti tubuhnya. Lihat saudaraku, kenikmatan yang diberikan oleh dosa itu harus dibayar mahal dengan yang namanya kehancuran hidup manusia. Mungkin Anda berkata, saya fan-fan aja melakukan dosa. Ya, tapi engkau sedang menabur, dan taburan itu satu saat pasti akan engkau tuai. Karena itu kalau engkau sekarang belum ada efek dosanya, jangan sombong, saudaraku. Bukan kebetulan kalau engkau mendengar ibadah online kami dan Tuhan ingatkan bertobat dan jangan buat dosa lagi. Karena Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Dia sudah lakukan ini buat kita. Dia sudah bayar mahal dosa kita. Cepat bertobat dan lari kepada Yesus. Minta ampun dan jangan buat dosa lagi. Hal yang kedua yang dilakukan dosa adalah dosa membuat hidup manusia itu menjadi sia-sia. Saudaraku, Allah menciptakan saya dan saudara itu punya bobot. Bukan kemudian Anda berkata, wah bobot saya ini 45 kilo, 70 atau mungkin 1 kintal. No, bukan itu, saudaraku. Bobot ini maksudnya engkau dan saya diciptakan sungguh sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan saudaraku sekali, hidup manusia itu sangat berarti, punya arti. Tetapi karena dosa, maka saudaraku, hidup manusia yang berarti itu menjadi sia-sia, menjadi kosong, menjadi nol, zero, nol. Tidak ada apa-apanya, kosong, tidak berarti apa-apa. Manusia mungkin bisa memiliki segala sesuatu dalam dunia ini. Hidupnya mungkin bisa, saudaraku sekalian, menikmati, mendapatkan, memperoleh kekayaan yang luar biasa. Tapi dengar baik-baik, kekayaan tidak pernah membuat hidup manusia punya arti. Saudara ingat seorang penyanyi legendaris, penyanyi rock, ya, legendaris bernama Elvis Presley. Saudaraku, Elvis Presley ini dulu sebelum dia menjadi seorang yang terkenal, sebelum dia menjadi pemain rock legendaris, Elvis Presley ini seorang penyanyi di gereja. Dia suka melayani Tuhan. Dia suka pakai mulutnya untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Tapi saudaraku sekalian, ketika namanya mulai terkenal, dia dipanggil kemana-mana, saudaraku sekalian, dia mulai namanya melambung tinggi. Nah, saudaraku sekalian, satu saat Elvis Presley diwawancara oleh seorang wartawan. Dan kemudian wartawan ini bertanya, Pak Elvis Presley, apakah cita-citamu? Elvis Presley dia berkata, ketika aku kecil, aku punya 3 cita-cita. Cita-cita yang pertama adalah aku kalau nanti sudah besar. Dia menceritakan ketika dia masih kecil punya cita-cita. Aku pengen menjadi orang yang terkenal. Dan itu aku sudah raih, aku sudah mencapai.
Yang kedua, ketika aku kecil, aku punya cita-cita aku jadi orang kaya. Dan dia berkata kepada wartawan itu, aku sudah raih itu. Ketenaran, kekayaan, aku sudah capai. Nah, hal yang ketiga yang aku inginkan dalam hidupku ketika aku kecil adalah aku pengen hidup bahagia. Dan cita-citaku yang ketiga ini sampai sekarang, dia bilang sama wartawan itu, belum aku capai. Kekayaanku, semua yang aku sudah nikmati, aku merasa kosong, aku merasa hampa, hidupku sia-sia. Dan kemudian Elvis Presley mengatakan kepada wartawan itu, bahkan kalau ada orang yang bisa satu malam aja kasih aku kebahagiaan, aku akan kasih dia uang 1 juta US dollar. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang berapa ya? Katakan sekarang nilai rupiah 16.400.000. Ya, kira-kira kalau orang, saudaraku, bisa buat Elvis Presley waktu itu bahagia semalam aja, dikasih duit berapa, saudaraku? 16 miliar lebih. Wow, semalam loh Elvis akan kasih dia 16 miliar lebih. Wow. Saudaraku sekalian, tahukah saudara, ternyata Elvis Presley ini mencari kebahagiaan yang salah. Sampai kemudian dia mulai terlibat dengan obat-obatan. Dan sampai akhirnya dia mengalami satu penyakit. Ketika dia mau meninggal, saudaraku, dia suruh orangnya untuk memanggil temannya yang bernama Dennis Miller. Dan saudaraku sekalian, ketika Dennis Miller ada bersama dengan Elvis, Elvis ngomong sama sahabatnya ini, Dennis, ingatkah kamu dulu waktu kita itu masih sama-sama nyanyi di gereja, saat kita masih sama-sama melayani bersama-sama di gereja? Aku merasa hidupku ini punya arti, tidak kosong, tidak sia-sia seperti saat ini. Meskipun sekarang aku bergelimang dengan harta ketenaran, tapi aku kosong hidupku. Dan kemudian saudaraku sekalian, Elvis berkata, aku tahu sebentar lagi aku mau mati. Untuk aku berubah sudah terlambat. Tapi maukah engkau, Dennis, engkau nyanyikan satu lagu yang dulu sama-sama suka kita nyanyikan di gereja. Lagu itu judulnya adalah, dalam bahasa Indonesianya, Batu Zaman yang Teguh. Mungkin ada saudara yang ingat lagu ini ya. Ini lagu ketika saya masih kecil, saudaraku. Saya suka dengar mama saya nyanyikan lagu ini. Dia punya satu korbuk ya, satu buku ya, yang ada tulisan nomor sekian, lagunya ini ya. Mama saya pernah nyanyikan lagu ini ya. Kira-kira lagunya seperti ini. Batu zaman yang teguh, engkau perlindunganku. Nah, Dennis Miller nyanyikan ini di telinganya Elvis Presley yang waktu itu sekarat mau mati, saudaraku. Ketika Dennis nyanyikan lagu ini, saudaraku, pelan-pelan kemudian nafas Elvis Presley hilang dan dia meninggal dunia. Saudaraku, lihat, dosa tidak pernah membuat hidup manusia menjadi lebih baik. Dosa membuat manusia hidupnya menjadi sia-sia, tidak punya arti. Hal yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh dosa? Dosa membuat manusia ada di dalam maut. Ketika manusia hidup dalam dosa, sesungguhnya kita ini sedang ngantri. Ngantri di mana, saudaraku? Jurang maut. Tahukah saudaraku, bagaimana orang-orang Eskimo itu, mereka, saudaraku, membunuh serigala-serigala yang memangsa ternak-ternaknya, saudaraku. Caranya bagaimana? Nah, orang Eskimo ini, dia akan membunuh satu ekor binatang, kemudian darahnya, saudaraku, ditampung di satu baskom, satu tempat, begitu ya. Kemudian ketika darah ini sudah ditampung di satu tempat, ya, orang Eskimo ini mengambil beberapa belati yang sangat tajam. Dan apa yang dilakukan? Belati-belati ini dicelupkan ke dalam darah itu. Dan setelah dicelupkan dalam darah itu, saudaraku, dan semuanya dilumuri dengan darah, kemudian
belati-belati itu akan ditancapkan di tanah-tanah yang sudah membeku itu, salju kan. Nah kemudian saudaraku, dengan secepat beberapa nggak lama-lama, maka darah yang ada di belati itu akan cepat membeku. Tapi walau bagaimanapun, darah yang sudah membeku ini tetap pasti mengeluarkan bau yang anyir. Nah, serigala-serigala yang punya daya penciuman yang tajam, dia akan mencari di mana sumber daripada darah itu. Dan kemudian ketika dia dapatkan itu ada di belati-belati, maka saudaraku, serigala ini mulai menjilati belati-belati itu. Nah ketika darah yang sudah membeku dari hewan yang sudah dibunuh tadi sudah habis, tapi serigala ini masih jilati itu belati-belati. Kenapa saudaraku? Karena tanpa serigala itu sadar, belati-belati itu yang tajam sudah melukai lidah daripada para serigala. Dan serigala ini tanpa sadar, dia sudah menjilati darahnya sendiri. Dan saudaraku, lama-kelamaan serigala ini akan mati. Karena apa saudaraku? Kehabisan darah. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dosa yang kelihatannya itu enak, tanpa saya dan saudara sadari, ketika kita hidup dalam dosa dan kita tidak cepat bertobat dan berbalik dari cara hidup kita yang salah, kita ini seperti serigala yang sedang menjilati darah kita sendiri. Dan tanpa engkau sadari, itu dosa sedang menarikmu dalam jurang maut. Dan ketika engkau sudah ada di dalam jurang maut, engkau sudah terlambat untuk kembali. Inilah yang dikerjakan oleh dosa. Waktu saya dan saudara hidup dalam dosa, saya umpamakan seperti kita ini hidup dalam lumpur hisap. You know lumpur hisap? Tahukah saudara lumpur hisap? Semakin kita bergerak, semakin kita akan masuk ke dalam. Semakin kita berusaha dengan cara kita apapun kita lakukan, semakin kita masuk ke dalam. Caranya gimana supaya kita yang terhisap di dalam lumpur hisap itu bisa keluar dari lumpur hisap itu? Tidak ada cara lain kecuali ada seseorang yang ada di luar lumpur hisap. Dan kemudian apa yang kita lakukan ketika kita dalam lumpur hisap itu, kita hanya tinggal menyerahkan, mengangkat tangan kita. Kita hanya menunggu yang namanya uluran tangan bisa menarik kita keluar dari lumpur hisap itu. Siapa yang bisa tarik kita saudaraku? Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Alkitab tadi mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Nabi telah berbuat dosa, rasul telah berbuat dosa, pendeta pun berdosa. Saudara. Siapa yang bisa keluarkan kita dari lumpur dosa? Hanya ada satu pribadi namanya yang saya beritakan hari ini buat saudara. Pribadi itu namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin saudaraku. Dia yang tidak pernah berbuat dosa. Alkitab mengatakan, tapi karena dosa kita ditimpahkan kepada dia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dirubah hidupnya dari kebinasaan yang menuju kepada maut, berbalik dari caranya yang salah dan menuju kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Di atas kayu salib Yesus telah bayar dosa kita. Di atas kayu salib Yesus telah menyelesaikan semua hutang dosa kita. Coba Pak Daniel bisa bacakan Matius 26 ayat 28. Firman Tuhan berkata apa? Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya, terima kasih. Yesus ketika dia berkata tetelestai, sudah selesai. Dia sudah membayar lunas hutang dosa saya dan saudara. Apapun, sedalam apapun dosamu, dosaku, dia berkata, inilah darahku
perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan Roma pasal 8 ayat 1 berkata apa? Coba mungkin bisa ditayangkan Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang. Kapan, saudaraku? Ketika Yesus telah mengadakan perdamaian di atas kayu salib, ketika dia sudah menyerahkan nyawanya, ketika dia berkata tetelestai, selesai, maka saudaraku, firman Tuhan mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku. Dan berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku ya. Saudara yang ada di rumah juga berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan dengan saudaramu yang ada di sebelahmu ya. Bilang sama saudara di sebelah kanan kirimu, kasih Allah menyelamatkan saya dari hukuman kekal ya. Ayo bilang, saudaraku, kasih Allah menyelamatkan apa, saudaraku? Hukuman kekal. Nah, yang kedua, saudaraku, kasih Allah yang mengubah bukan hanya bicara tentang nanti kekekalan ketika kita sudah mati, tapi juga saat sekarang. Kasih Allah itu memberikan perlindungan. Kasih Allah itu memberikan penyertaan. Kasih Allah itu membentengi hidup kita. Kasih Allah itu meluputkan kita. Kasih Allah itu mempermuliakan kita. Kasih Allah itu mengenyangkan kita. Wow, saudaraku. Coba kita lihat bersama lebih dulu. Matius 23 ayat 37 sampai 38 ya. Pak Daniel bisa bacakan ini buat kita semua. Matius 23 ayat 37 sampai 38. Matius pasal 23 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Iya, terima kasih. Di dalam ayat ini Yesus menangisi Yerusalem. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan mau melindungi Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tetapi saudaraku, Yerusalem menolak. Yerusalem tidak mau. Firman Tuhan tadi berkata, tetapi kamu tidak mau. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Tanpa perlindungan Tuhan, Yerusalem benar-benar hancur. Yerusalem benar-benar menjadi tempat sunyi sepi, diratakan oleh siapa? Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini dengar baik-baik. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Kita perlu lari kepada Tuhan. Kita perlu terus mendekat kepada Tuhan. Keadaan COVID-19 atau virus corona ini mengingatkan kepada saya kembali dan juga saudara, bahwa saudaraku sekalian, kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara mau bilang siapa di dunia ini? Orang kaya, orang hebat, gak ada yang bisa tahan dengan virus corona. Karena itu saudaraku, mari kita terus berlindung dalam kepak sayap Tuhan. Dia pengasih kita. Dia ingin memberikan, menganugerahkan perlindungan, berkat-berkatnya juga buat kita. Bagaimana kita bisa menikmatinya? Sebagai ayat terakhir kita akan baca Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya membaca ayat 14, kemudian nanti saudara di rumah bersama dengan Pak Daniel Agus baca ayat 15. Dan ayat 16-nya kita baca sama-sama ya. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kata keselamatan di ayat 16 dalam bahasa Ibrani memakai kata Yeshua, atau nama lain dari Yesus. Yesus itu adalah sumber keselamatan kita. Yesus itu adalah sumber perlindungan kita. Karena itu saudaraku, miliki hati terus melekat kepada Tuhan. Kuncinya di ayat 14 tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku. Hari ini saudaraku, hari yang tidak mudah kita jalani. Pandemi ini saudaraku sudah berubah, meluas menjadi krisis ekonomi. Tetapi dengar baik-baik, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau taruh hidupmu kepada Tuhan, benar-benar hatimu melekat kepada Tuhan. Melekat ini saudaraku tidak bisa pisah, nempel saudaraku. Ngerti apa yang Tuhan mau dalam dirimu, terus jadikan Yesus itu segala-galanya dalam hidupmu. Maka saya percaya ketika engkau berjalan, ketika engkau lakukan aktivitasmu, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, maka aku akan meluputkannya dari virus apapun, ya, dari penyakit-penyakit apapun. Aku akan membentenginya. Bukan hanya itu, sudah dikatakan kalau dia berseru, aku jawab doa-doanya. Itu demikian dahsyat. Aku akan sertai dia saat kesesakan. Aku akan luputkan, bahkan Tuhan akan muliakan kita. Ayat 16 luar biasa. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Wow. Hari ini saudaraku, hari tidak mudah. Tapi saya percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh dan siapkan, curahkan dalam hidup setiap kita yang hatinya ini terus nempel dengan Tuhan. Hari ini saudaraku sekalian, dalam kesimpulannya saya katakan, Tuhan tidak peduli berapa besar dosamu dan apa yang Tuhan lihat engkau sudah lakukan banyak hal dalam hidupmu. Tapi ketika engkau, hatimu ini engkau dilembutkan oleh Roh Kudus yang saat ini sedang menjamah hidupmu, dan engkau berkata, Tuhan, aku sangat butuh engkau. Jangan hanya sekarang aja, tapi setiap hari, setiap saat, seumur hidupmu, melekat hatimu dengan Tuhan. Maka saudaraku, saya percaya keselamatan perkara yang akan datang bagi jiwamu. Bahkan saat sekarang, di masa kini pun, Tuhan juga akan mencurahkan perlindungannya dan berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kita akan bangkit berdiri saudaraku sekalian, dan mulai kita sembah Tuhan. Di rumahmu masing-masing saudaraku, saya pesankan satu hal, jangan padam rohmu. Terus semangat dan terus engkau miliki keintiman dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan buat pembedaan. Mana orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mana yang tidak. Dan Tuhan akan kerjakan sesuatu yang dahsyat buat setiap kita yang terus hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Mungkin sudah lama engkau tidak merasakan kasih Tuhan. Engkau sudah lama merasakan kekeringan dalam dirimu. Engkau merasa aktivitas agamawimu hanya kau lakukan sebagai rutinitas. Tapi justru saat pandemi corona ini terjadi, mengingatkan kita kembali, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan dengan cintamu yang sungguh-sungguh seperti awal mula engkau mengasihi Dia. Kira pada Allah sudah menyatakan wujud kasih-Nya kepada kita dengan cara Dia berkorban, mati bagi engkau dan saya.
shikira para kira para ya shikira. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, naikkan ungkapan syukurmu. Oh, haleluya Yesus. Bersyukur Karena kasih setia, sembah, nama hidupku, sembah Rabbku. Kita akan mengadakan perjamuan kudus bagi jemaat baik kudus yang ada di rumah bisa mengambil makanan apa saja yang bisa kita nikmati, dan kita ambil teh yang di rumah ya, sebagai simbol itu adalah darah dan itu adalah roti bagi Tuhan Yesus ya. Kita hari ini bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami akan menikmati dalam persekutuan yang indah bersama-Mu Tuhan. Kami dengan iman percaya, kami dengan darah-Mu percaya, kami dengan kuasa-Mu kami percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi bagi kami Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi bagi kami. Dan kami perkatakan dengan iman, penuh percaya bahwa hidup kami telah diubahkan, hidup kami diperbarui dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terima tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita panggil berdiri bersama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah nama hidupku, ku sembah Engkau. Bersyukur, 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 bersyukur.
mendapatkan roti atau apa saja yang ada di rumah, jika kita sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri dan kita mulai sikap kita untuk kita terima tubuh Kristus. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Dan demikian firman-Nya, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GB Bait Kudus, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang padanya kita naikkan syukur, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan bersama tubuh-Mu, di mana kami menjadi satu dengan tubuh-Mu. Engkau yang telah mati, Engkau yang telah hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Katakan amin. Amin. Mari kita minum. Terima kasih kata kasegena katakan. Kami mengucap syukur untuk arti daripada pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hidup-Mu Tuhan yang Kau berikan persembahkan bagi kami. Kira kata kasih, kira kata kaya. Bina kata kata kasih, kira kaya. Kurang kata di rumah menyembah, dimanapun kita menyembah pada Allah yang hidup. Jam 9 pagi kita ada ibadah
ya untuk ibadah Paskah. Jadi ingat, Minggu tanggal 12 jam 9 pagi kita ada ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur, mengucap syukur. Tuhan berkati negara dan bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan. Jauhkan dari segala apapun yang merintangi Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan Tuhan. Dalam keadaan sekarang ini Tuhan, terlebih kami bersyukur dan percaya Tuhan bahwa ada tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Alor sampai Kerote Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lindungi bangsa Indonesia. Kami mintakan dalam nama Tuhan Yesus, berhenti segala penyakit COVID, sehingga Tuhan kami percaya tidak akan ada lagi jumlah yang terserang penyakit ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, penyakit COVID ini bisa berhenti dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan. Jemaat, pulanglah. Jemaat, beraktivitaslah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberkati. Tuhan menjauhkan dirimu dari segala penyakit, dari penyakit sampar, dari segala penyakit apapun. Tuhan melindungi, menjagai engkau dari segala hal-hal yang buruk. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membentengi hidupmu. Dijauhkan kau dari kuasa roh jahat, kegelapan dunia ini yang jahat, dan keselamatan bagi engkau, bagi anak, istri, suami. Di dalam nama Tuhan Yesus terus ada bagimu keselamatan dalam Tuhan Yesus. Di dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.